Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan mengenai analisis dan refleksi asesmen pembelajaran di kelas. Nama saya Reska Dina Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Riau, berlokasi PPL di SMA N12 Pekanbaru. PPT ini untuk pemenuhan luas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Kartini MSI. Rasional. Asesmen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran di ruang kelas. Asesmen dapat mengukur kemajuan belajar siswa. Pendidik perlu memahami asesmen dengan baik agar asesmen dapat tepat sasaran. Asesmen yang baik sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, sesuai dengan kemampuan peserta didik serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pada kali ini, asesmen yang dianalisis yaitu asesmen formatif pada jenjang sekolah SMA, fase F, elemen analisa data dan peluang materi peluang. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu peserta didik mampu menentukan peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat dari suatu percobaan acak menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Berikut analisis kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen yang dilakukan telah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada fase F, yaitu pada usia atau fase mereka. Menurut Piaget, pada fase ini anak telah dapat beroperasional secara abstrak. Mereka telah mampu mengolah informasi pada soal yang melibatkan penalaran secara lebih dalam. Bagian dari asesmen yang telah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik fase F adalah pada bagian masalah atau narasi soal yang diberikan. Narasi soal yang diberikan berupa masalah konkret yang memerlukan penalaran mereka secara abstrak. Analisis kesesuaian asesmen dengan karakteristik lingkungan peserta didik. Berdasarkan observasi kesesuaian asesmen dengan lingkungan budaya dan karakter peserta didik, bagian dari asesmen untuk melihat kesesuaian ini yaitu adalah konteks yang digunakan dalam soal atau masalah. Pada soal formatif yang diberikan masih bersifat umum, artinya belum terkhusus kepada budaya setempat. Serta asesmen yang digunakan telah sesuai dengan karakter peserta didik, yaitu menentukan peluang masuk perguruan tinggi, artinya konteks masalah ini berkaitan dengan kondisi peserta didik yang akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Analisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik dapat dilihat pada asesmen tersebut di bagian pertanyaan atau perintah soal yang diberikan. Asesmen yang baik itu sesuai dengan level kemampuan siswa. Berdasarkan observasi di kelas 12, asesmen yang digunakan telah sesuai dengan kemampuan siswa. Dilihat dari soal yang diberikan bertahap, dimulai dari soal pemahaman, penerapan, dan dilanjutkan dengan tingkatan analisis sesuai level kognitif siswa. Bagaimana asesmen yang diberikan dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran? Asesmen yang baik juga dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan teknik penilaian diri, penilaian teman sebaya. Beberapa aspek tersebut dipahami untuk mencapai tujuan asesmen yang dilakukan. Seorang guru harus dapat menyusun asesmen dengan memperhatikan tujuan dari asesmen tersebut. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.